Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas ya. Jadi, sebuah tips yang bisa dibilang cukup berguna ya. Minimal untuk menentukan sebuah bilah keris itu keris lama atau keris sepuh ataukah itu keris baru dengan cara melihat permukaan pamor dan warna pamor. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, langsung saja akan saya bahas. Jadi salah satu untuk mengetahui sebuah keris itu sepuh atau baru. Jadi selain kayak mempelajari gaya, rancang bangun, materi bahan, itu salah satunya adalah dengan menghafalkan bentuk dan warna pamor. Atau bagaimana pamor itu menempel di bilah. Jadi yang teman-teman perhatikan itu adalah yang bentuk pamor yang jelas ya. Itu warnanya sama batas antara pamor ke bilah. Atau istilahnya cara menempelnya, cara menancapnya. Tiap-tiap era itu memang ada perbedaan. Tapi untuk yang lama dan yang baru, kalau teman-teman memperhatikan baik-baik, jadi permukaan pamor dan bilah, yang sepuh sama yang baru sebenarnya ada perbedaan yang cukup mencolok. Atau yang baru di proses, istilahnya secara pakai bahan kimia agar kropos, itu nanti beda. Dan salah satu caranya adalah teman-teman harus melihat sebanyak-banyaknya permukaan bilah-bilah keris sepuh, terutama dari berbagai era. Teman-teman nggak perlu cari teori atau menghafalkan teori, cukup perhatikan dan hafalkan, simpan di memori otak teman-teman. Nanti cara pakainya otomatis kok. Semakin banyak bilah-bilah keris tua yang teman-teman hafalkan, teman-teman perhatikan, nanti ketika teman-teman menemui keris baru atau keris baru yang diproses, nanti akan terasa. Misalnya keris prosesan, ini tuanya, kroposnya itu terasa agak aneh. Nanti seperti itu. Jadi ini memang dari pengalaman saya dulu. Jadi memang saya dulu memang suka dari berkunjung ke senior-senior yang punya koleksi keris-keris tua, ke pameran-pameran. Hampir setiap pameran saya suka datang lihat dan tanya-tanya, dan itu menghafalkan. Jadi ketika pun kita nggak tahu benar teorinya seperti apa, tapi ketika melihat sebuah keris baru atau keris baru yang diproses, itu akan terasa aneh, terasa ada yang janggal. Dan itu kemungkinan besar benar. Jadi kalau terasa janggal itu memang keris baru. Seperti itu. Nah, jadi contoh, ini salah satu ya, salah satu aja. Kalau ini dari bilahnya, ada karena masih sudah kelihatan tua, tapi kalau teman-teman perhatikan pamor, terutama warnanya, perhatikan baik-baik ya. Yang jelas pasti nggak satu warna. Sama batas-batas di permukaan bilahnya nanti. Jadi di samping saya ini ya, cukup dihafalkan aja. Itu sebagai memori aja, disimpan. Nah, ini salah satu ya. Nah, selanjutnya, jadi ini ya, tenang aja, ini sudah jelas keris sepuh. Karena yang ini warisan dari eyang saya ya. Eyang saya dapat dari ayahnya atau dapat dari buyut saya gitu loh. Ini dari era Pajajaran. Teman-teman perhatikan permukaan bilahnya. Sayang sekali untuk seloroknya sudah kropos ya, karena memang selorok dari baja, jadi lebih cepat dimakan karat. Tapi dari warna pamor, bentuk pamor, kalau teman perhatikan baik-baik, nanti teman-teman akan mendapat sesuatu kok. Jadi pamor pada bilah tua dan lihat batasnya ya, dengan seloroknya masih ada sekitar sedikit-sedikit itu hafalkan. Dan itu teman-teman ingat, cukup diingat-ingat aja, diingat-ingat. Sebenarnya hampir mirip kok, hampir kemiripan kok untuk pamor-pamor keris sepuh.
Tapi kalau yang nggak berpamor ya nggak bisa. Saya bahas ini yang untuk yang berpamor ya. Itu teman-teman hafalkan aja. Nah, yang ini dari era Pajajaran. Nah, kalau yang ini, jadi ini Madura Sepuh ya. Ini seera Mojopahit. Ini dari Madura. Ini juga teman-teman perhatikan lipatannya ya. Jadi ini memang adek ya pamornya ya. Jadi ada yang bilang apa jenenge Tejogi Nurung, tapi saya lebih ke Gajah Gelar ya. Ini sebenarnya ada beberapa garis ya, banyak ya. Kayak gitu. Itu teman-teman perhatikan ya. Terutama warna pamor dan batas antara pamor dan bila atau besinya yang berwarna lebih gelap itu. Itu teman-teman hafalkan. Nah, jadi yang ini ada dari Madura, seera Mojopahit yang ini. Nah, yang ini dari era Mojopahit ya. Kalau ini dari permukaannya sudah kelihatan ya. Tempakannya sangat rapat. Dan menempelnya pamor juga jadi cukup bagus karena memang lipatannya sangat banyak ya. Memang sekitar kalau era Mojopahit sekitar 2000-an lipatan. Pamornya memang agak ceprit gini ya, agak ceprit. Ini. Jadi walaupun ini kropos tetap terlihat ini masih rapat. Jadi sangat rapat ya, jauh lebih rapat dari keris-keris tangguh lain. Jadi warna pamornya perhatikan warna pamor. Terus bagian sor-soran ini juga lebih jelas. Itu dihafalkan aja. Jadi nanti teman-teman ketika melihat sebuah keris, terutama yang berpamor, maka teman bisa menilai. Kalaupun disepuhkan atau diproses kimia, nanti akan terasa agak aneh nanti. Nanti teman akan merasa agak aneh, itu aja. Nah, ini dari Madura. Nah, ini juga dari Madura ya. Cuman ini seera dengan era nom-noman. Ini memang materi bahannya yang biasa, bukan yang terbagus. Tapi tetap kalau kalian teman-teman perhatikan pamornya nanti akan dapat sebuah ciri ya. Nanti diingat-ingat. Ini diingat-ingat. Ini memang nom-noman ya. Tapi masih termasuk sepuh lah ini. Jadi memang kelihatan agak kayak baru ya. Tapi ini memang dari era nom-noman Madura ya. Nah, sekarang yang dari tombak. Kalau ini saya sebenarnya teman-teman yang paling sering, yang paling mudah ya ini ya teman-teman. Ini dari era Mataram ini. Ini bentuknya. Nah, bentuk pamornya, gambaran pamor itu kan warnanya, gradasi warnanya teman-teman perhatikan sama batas warnanya yang ke bilah ya. Batas warna pamor ke bilah atau yang lebih gelap. Teman-teman perhatikan permukaannya, dihafalkan. Memang lebih enak nyentuh langsung dan bisa meraba, nanti akan lebih akurat gitu. Tapi nggak apa-apa lah ini. Paling nggak teman-teman di memori teman-teman semakin banyak memori tentang bila-bila keris sepuh itu akan semakin bagus. Jadi kalaupun teman-teman melihat sebuah keris, ibarat keris baru yang diproses kimia agar terlihat sepuh, nanti teman-teman akan merasa janggal kok. Nanti terasa aneh itu. Terus kemungkinan besar itu memang baru bukan sepuh. Itu. Jadi caranya hafalkan sebanyak-banyaknya. Tapi karena ini masih kondisi COVID, nanti kan sudah ada pameran banyak, mending teman-teman datang dan lihat langsung. Jadi yang memang benar sepuh, tanyakan dulu, itu diingat-ingat, perhatikan aja permukaannya, diingat-ingat. Ini ibaratnya cara goblok-goblokan, tapi cukup efektif nanti itu. Paling nggak akan memperkecil peluang teman-teman untuk keblondrok, kayak itu. Nah berikutnya akan saya berikan beberapa jadi gambar ya, keris sepuh ya. Teman-teman hafalkan permukaan bilahnya, terutama pamor dan besi sama seloroknya. Teman-teman hafalkan ya. Nah, langsung aja kita lihat satu per satu.
tadi sekilas ya, jadi beberapa contoh bilah-bilah pusaka yang usianya sudah sepuh. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ibaratnya database lah di memori teman-teman. Jadi teman-teman akan tahu atau akan merasa aneh ketika menemukan sebuah keris baru yang walaupun diproses atau dibikin ropos nanti akan terasa aneh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe.